Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Di balik lancarnya perjalanan sebuah kereta api, ada orang-orang yang punya peran penting dalam membuat perjalanan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan selamat sampai tujuan. Mereka adalah masinis kereta api. Masinis kereta api pada dasarnya adalah orang yang mengemudikan kereta api agar kereta bisa bergerak dari tempat keberangkatan menuju ke tujuan akhir dengan selamat dan tepat waktu. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung punya kendali penuh atas perjalanan kereta api, mengatur kecepatan, akselerasi, serta memberhentikan kereta api. Di zaman sekarang, pekerjaan para masinis kereta api cukup sederhana. Sekarang, masinis cukup hanya mengatur gas dan rem mengikuti kondisi jalur kereta api, serta memperhatikan semboyan-semboyan serta persinyalan yang ada di depan kereta. Namun di zaman dahulu, tugas masinis dan asistennya jauh lebih kompleks, terutama saat lokomotif uap merupakan satu-satunya jenis lokomotif yang ada. Selain menjalankan tugas seperti halnya masinis lokomotif diesel dan kereta listrik zaman sekarang, mereka juga harus memonitor kondisi segala komponen vital lokomotif selama bertugas. Bisa dibilang, tugas para awak lokomotif uap sangatlah kompleks, dan mereka harus bekerja sama layaknya sebuah tim dalam mengemudikan kereta api. Untuk mengetahui seluk-beluk kerja awak lokomotif uap, saya menemui salah seorang veteran masinis lokomotif uap Depo Lokomotif Cibatu, Bapak Mulyana Endriana, atau lebih dikenal sebagai Pak Uum. Pak Uum mulai berdinas menjadi masinis sejak pertengahan tahun 1970-an, sebelum bertransisi ke lokomotif diesel di tahun 1980-an dan pensiun di pertengahan tahun 2000-an. Beliau merupakan salah seorang saksi sejarah kejayaan lokomotif uap di Pegunungan Priangan dan bahkan pernah berdinas di jalur cabang Garut hingga menuju ke stasiun kereta api tertinggi di Indonesia, yaitu Stasiun Cikajang. Bagaimana sesungguhnya rasanya menjadi masinis lokomotif uap di masa lalu? Berikut ini liputan wawancara saya di rumah beliau di Cibatu yang saya rekam tanggal 26 Mei 2022. Oke, selamat pagi. Hari ini saya bicara dengan Pak Mulyana Endriana atau dikenal dengan Pak Uum. Kalau saya boleh tanya Pak Uum, bagaimana awalnya Pak Uum ini bisa bergabung dengan kereta api? Dari atas aja ya, saya sekolah dari STM. Dari STM keluar tahun 71. Ya. Lalu nganggur, saya kerja di proyek. Habis proyek tahun 75 saya ada penawaran masuk di kereta api. Setelah itu saya kebetulan lulus testing, terus pendidikan di Jogja.
masuk lagi pendidikan lagi ke Bogor, masuk lagi pendidikan di Husein. Jadi Husein di sana. Bukan pelatihan ya, pelatihan namanya. Itu. Kayak pelatihan militer gitu Pak. Semuanya itu termasuk pelatihan ya di Jogja, di Bogor gitu ya. Jadi waktu itu saya setelah masuk itu saya tidak menjadi asisten. Saya langsung jadi masinis. Oh, langsung jadi masinis ya, Jantung jadi masinis. Karena saya mempunyai dasar mungkin ngobrol-ngobrol dengan orang tua juga masinis. Saya suka ikutan gitu ngobrol-ngobrol. Jadi ini saya tampung terima aja gitu. Jadi waktu cuma ada pelatihan untuk jalan masinis gitu, ada ya pelatihannya. Karena seseorang masinis itu harus tahu banpak itu apa, banpak jalan yang akan dilalui gitu ya. Sekarang Bapak besok ke Bandung, sebelum dinas, betul-betul dinas, Bapak itu ikut dulu dengan orang lain, dengan masinis lain. Jadi Bapak ikut tanpa kerja tapi mengenal jalan yang akan dilalui. Nah, setelah mengenal jalan, umpama gini, saya mengenal jalan dari Cibatu ke Bandung. Nah, sampai di Bandung saya dites di jalan itu dapat apa, ada apa. Seperti untuk turun naik hewan di mana, ada rumah sakit di mana, nah, gitu. Yang ada apa? Kalau ada delman itu ya, delman di pinggir jalan itu di mana? Karena gini, kalau dulu lewat kereta ke sana ada delman itu dilarang membunyikan klakson. Kenapa Pak kok nggak boleh? Nah, jadi nggak bolehnya gini, dia itu, tapi waktu Bapak dulu ya, karena delman itu kalau membunyikan klakson karena uap itu suaranya keras, dia bisa lari, bisa kabur gitu, nah, gitu. Terus di rumah sakit nggak boleh membunyikan klakson. Gitu kan, istilahnya ada semboyan itu ada 51 semuanya itu 51 macam termasuk semboyan suara ya. Nah, gitu, suara seperti sinyal itu termasuk ya. Jadi di mana aja bisa menggunakan semboyan itu gitu. Terus kalau mau masuk itu biasanya yang dites apa saja Pak kalau mau jadi masinis itu Pak? Oh, terutama kesehatan diantaranya mata, telinga, ya semua organ. Yang paling penting yaitu mata. Baik Pak. Nah, karena ada buta itu ya, buta warna kalau nggak bisa. Iya. Terus pendengaran itu harus mendengar. Iya. Penglihatan juga kan saya menghadap ke timur sekarang, tapi ada yang 1 meter ke belakang itu harus kelihatan. Nah ini masih kelihatan lah, jarak sini masih kelihatan itu. Iya, gitu. Oh ya Pak Uung katanya bapaknya masinis ya. Nah apa dulu kalau ikut itu suka bantu-bantu atau mempelajari bagaimana? Mempelajari, lihat aja, lihat pekerjaan asisten itu gimana, pekerjaan masinis gimana gitu. Karena kalau dulu walaupun orang tua saya itu dikasih jaket, termasuk saya waktu dinas dikasih jaket waktu uap, tapi nggak dipakai. Kenapa? Karena begitu masuk juga udah mandi uap, udah panas itu, nggak dipakai. Mandi uap gratis ya, mandi uap gratis. Dibanding dengan sekarang ya enak sekarang. Dulu itu karena waktu orang tua saya begitu juga, waktu saya satu lok itu dipegang oleh 3 masinis. Iya. Di Ehnar namanya itu. Di Ehnar 3 masinis, 3 asisten. Jadi bertanding itu, lok itu yang bagusnya gimana? Oh, gitu ya. Kerjanya untuk di perjalanan gimana gitu. Jadi ya supaya jangan mogok, gimana. Jadi pemeliharanya itu harus betul-betul dipelihara. Gitu ya, Pak. Gitu. Harus bersih, harus kalau hitam mengkilap kan? Iya. Nah, ada minyak goreng dari rumah dibawa.
gitu. Yang tak buat gosok itu. Jadi biar supaya mengkilat gitu. suka mengkilat. Kalau beli semir sepatu mengkilat. Nah itu waktu tanggal 1 Mei dulu perayaan Hari Buruh kan. Iya. Itu di pertandingan. Wah, gitu ya. Pertandingan uapnya bagus jagoan. Makanya di depan blok itu yang kayak skip itu ada yang bikin bintang sendiri, bikin sayap sendiri, bikin Garuda sendiri. Nah itu dinilai. Oh gitu ya Pak. Itu yang masang masinis sendiri itu. Masinis sendiri, yang masinis 3 itu bergabung mau apa nih bikin sayap tempel di sana. Oh gitu ya. Tapi macam-macam itu. Iya. Karena kalau sekarang mah nggak di Enar, kalau saya dari Bandung mau bawa Pasundan sampai Banjar, dari Banjar sampai Orang Kroya udah dilepas sampai kemana kereta gitu. Gitu ya, Pak? Nanti kerjanya pulang lagi ngambil lagi yang dibawa orang lain. Jadi satu lok uap itu dipegang 3 masinis dan 3 asisten tadi ya Pak? Dulu lok uap. Ya? Oh, lok uap itu katakanlah kalau basisnya Cibatu itu bisa jalan kemana saja di Pulau Jawa atau dibatasi Pak? Karena tiap ini Dipo itu paling lebih dari 100 nih pegawai di sini dulu lok uap. Iya. Nah jalannya ke Cikajang sampai Banjar sampai Bandung. bukan pada Padalarang sana itu Purwakarta. Di Purwakarta disambung lagi orang Purwakarta karena di Purwakarta tuh uap banyak. Iya. Di Banjar juga banyak, cuma di Banjar itu serinya itu di 52. Yang buat narik dulu itu kereta perang yang buat angkutan ABRI gitu. Terus kesininya dipakai KA cepat uap, cuma di 52 itu tidak bisa lintas Cibatu. Kenapa Pak? Nah, itu karena buhnya itu pendek, tikungannya pendek, sedangkan blok uapnya panjang. Walaupun tender gendong, jadi waktu belok itu nggak bisa begitu belok karena itu tikungan itunya belokannya itu kecil. Gitu ya. Nggak boleh. Waktu dulu itu waktu saya belum masuk, waktu orang tua saya, nah dia tergeletak di Terowek itu. Dulu itu Terowek. Oh iya, yang sekarang Cirahayu itu ya. Dulu itu Terowek. Setelah ada yang juntai di sana akhirnya nggak pakai di rumah jadi diganti sama Terowek. Oh iya, saya lupa tanya Pak, UUM ini mulai berdinas dari tahun berapa Pak? 75 ya. Sampai 2005 pensiun. Baik. Pak, UUM pernah ngalami ya ke Cibatu, Garut, Cikajang itu? Itu tiap hari itu gantian gitu, karena yang fokusnya di sini. Cuma kalau ke Purwakarta, namanya asistensi diperbantukan di Purwakarta. Ke Banjar diperbantukan di Banjar gitu, cuma 6 bulan. Itu ya Pak? 3 bulan di Banjar. Kalau ke Sumatera saya nggak kebagian, itu 6 bulan di Sumatera. Oh, ada yang Sumatera juga? Banyak, dari sini banyak. Oh gitu ya. Itu dulu dari Cibatu ke Garut itu rame nggak sampai Cikajang gitu? Oh, ramenya itu anak sekolah karena di sini kan belum ada SMA, STM belum ada, SKP belum ada, SKKA belum ada, SPG belum ada. Jadi ke Garut semua dari Garut itu. Oh, gitu ya, Pak? Ya sekolahnya di Garut itu depan stasiun pada. Oh, iya. Jadi kereta tuh kayak angkutan sekolahan gitu ya Pak dulu itu? Nggak juga, penumpang banyak, biasa banyak. Yang ke pasar juga ke Garut, cuma khusus untuk orang Perumka buat ke pasar itu punya kartu. Ini kartu ada 1 di kantor. Siapa yang mau ke pasar pinjam ke kantor buat. Oh gitu ya Pak. Karcis tiketnya itu. Karcis pegawai gitu. Betul. Kalau mau ke pasar, keretanya juga ada kereta pasar. Oh gitu ya. Kalau ke Cikajangnya rame nggak zaman dulu? Itu kalau ke Cikajang ya cukup ramai, tapi ramainya itu karena hasil bumi di Cikajang itu kol, kentang, kesemek itu dari sana. Oh jadi petani di Cikajang? Petani banyak, petani. Itu hasil buminya dibawa ke Garut atau dibawa, ke Bandung? Kalau hasil buminya itu tidak dibawa sama kereta, sama mobil, tapi orang-orangnya itu yang mau beli naik-naik bawanya pakai mobil.
gitu. Tapi ada juga yang sedikit umpamanya sampai 2 koli atau 2 karung ya, nah, naik kereta gitu. Banyak nggak orangnya aja. Ya, lalu dipasarkan di mana? Pemasaran di tiap-tiap itu, karena itu individu ya, perorangan itu belinya gitu. Itu dulu jadwalnya berapa kali Pak? Kalau yang pagi itu jam 4 itu mesin sudah siap. 4 pagi? Ya, jam 4 pagi, karena itu mesin itu 1 jam di muka untuk keberangkatan, dia udah masuk. Iya. Ya. Terus yang nginep kemarin kan pulang. Udah ya, dari Cibatu dulu. Yang pagi, terus jam 12, terus jam 4 sore. Yang nginep itu yang 4. Jadi 4 kali sehari? Iya, ya. Begitu ya, 4 kali dari Cibatu ke Garut, terus ke Cikajang. 4 kali itu 4 Pak? kali. Iya, kalau sekarang berapa kali ya? Sekarang nggak ada, lihat. Sekarang banyak stasiun yang hilang. Iya. Nah, gitu. Dulu, oh iya Pak, dulu ini kan sekarang sudah dibuka lagi antara Cibatu sampai Garut. Kan yang dibuka Pasir Jengkol sama Wanaraja. Nah dulu apa ada stasiun lain? Ada banyak. Yang dulu itu di sini berangkat dari sini sampai Pasir Jengkol. Iya. Di Pasir Jengkol itu waktu saya dan orang tua saya baru 1 spur. Bekasnya 2 spur ada, mungkin sebelum orang tua saya masuk juga. Nah itu sekarang saya makanya terharu, ini di Pasir Jengkol itu ada 2 spur. Padahal selama saya kerja sampai pensiun itu tidak. Cuma satu, tapi cuma bekasnya aja. Pasir Jengkol ada 3 kilo Cimaragas, Cimaragas, terus Wanaraja. Wanaraja, Cinunuk, Pasir Oncal, Cibolerang, Sukarame, Garut. Di antara Wanaraja sampai Garut itu dulu yang ada sepur belok yang mana Pak? Nggak ada, cuma Wanaraja. Wanaraja spur 2 sama pabrik belerang. Pabrik belerang di stasiun Wanaraja. Sebelum masuk Wanaraja itu ada bekas gitu. Nah, itu pabrik belerang. Itu Se-Asia itu ada sepur beloknya dulu? Ada sepur belok ke belerang. Ada kurang lebih lah 1,5 kilo dari stasiun Wanaraja ke pabrik belerang. Baru tahu saya. Tapi antara Wanaraja sampai Garut tuh halte semua ya? Iya. Jadi nggak ada sepur beloknya ya? Nggak ada. Ya, terus Pak Uum itu beralih dari lok uap ke lok diesel itu tahun berapa Pak? Tahun 82 lah, setelah habis uap, saya dipindahkan ke Bandung, tapi domisili di sini, bukan order dari sini, menerima lok dari Bandung, lok diesel. Gitu. Nah, tapi sebelumnya saya diperalihkan dulu di Husein, peralihan lok uap ke diesel. Ya. Sama semua yang ada lok uap semua dialihkan dari Banjar, Keroya, Kutuarjo dialihkan, tapi peralihan di Husein. Peralihannya itu jadi peralihan dari uap ke diesel. Iya. Oh gitu ya Pak. Itu waktu ada lok uap dari Cibatu yang dibawa ke Taman Mini itu Pak Uum tahu tuh bagaimana cara itu udah kerja itu. Saya udah kerja. Saya ikut kerja di sini. Karena yang dibawa ke Taman Mini itu CC 5001 ya. Iya. Nah, sebetulnya bukan 01 yang aslinya itu. Karena yang karena 01 itu udah ada parah, itu nomornya itu diganti 01. Padahal itu asa 5017, tapi yang aslinya itu. Terus 01-nya atau ini yang di depan itu ya, dipotong depan itu cuma ruangan rokas itu namanya. Yang dipotong itu cuma ruangan rokas depan itu ya Pak. Rokas. Jadi setelah diganti loknya dibawa ke Taman Mini. Itu jalan sendiri atau enggak? Ditarik? Di jalan sendiri sampai nggak sampai kota, tapi nanti pindah ke
mobil diangkat. Iya. Sampai stasiun mana waktu itu? Nah, lupa lagi nggak sampai Jatinegara Oh, atau Cipinang. Manggarai gitu ya di Manggarai. Manggarai. Manggarai atau Cipinang? Itu saya lupa lagi tuh dibawa akutnya waktu itu. Karena waktu saya itu nggak ikut pengawalan, tapi cuma membuat di sini, dirancang di sini, ambil peralatan yang kurang, ambil dari lok lain, pokoknya komplit aja lah. Oh, dikomplitin. Dikomplitin semua. Oh, baru dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Terus yang dari mana itu D52 kalau nggak salah, yang satu lagi yang pakai tebeng itu ada di Taman Mini kan? Iya. Terakhir dibawa ke Jogja. Katanya mau dihidupkan. Oh, kalau mau dihidupkan mah bagus. Jadi, tapi gini, karena kalau lok uap itu diawasi sama Depnaker. Oh gitu ya Pak. Jadi setiap lok masuk ada pemeriksaan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahun. Nah, nanti yang di Depnaker itu tahun lah. Perasaan saya, tapi ini kalau salah maaf ya. Karena lupa lagi ada yang 6 bulan, itu dari Depnaker karena setiap masuk depo per 10 hari. Lok uap itu jalan 10 hari, masuk bengkel. Bengkel besar atau bengkel? Nah, ini di sini. Iya. Nah, terus ada kerusakan, nanti terutama ketel. Nah, Depnaker yang kontrol. Ini boleh jalan enggak ya? Gitu. Jadi nanti orang Depnaker datang ke depo meriksa gitu. Meriksa khusus ketel aja. Iya. Ketel, tempat air yang dibakar gitu. Iya. Oh, gitu ya berarti. Pompa itu jadi harus diperiksa. Ya, betul. Terus namanya Proptima itu ya. Apanya? Proptima namanya. Ada yang harus diperiksa, tidak boleh dibuka sama orang depo. Bengkel gini, bengkel ya tempat peristirahatan kereta aja Banjar, Cibatu itu tidak boleh membuka. Iya. Karena itu entah disegel nggak tahu apa, tapi tidak boleh dibuka karena yang membuka itu Depnaker. Oh, gitu ya. Proptima itu untuk pengaman ketel. Jadi kalau tekanannya Melebihi dari 14 bocor atau ya? sesir, bukan. Kalau melebihi 14 tapi airnya bagus, penuh, itu nggak apa-apa. Tapi janganlah bisa meledak gitu. Iya. Ya. Kalau Proptima itu kalau air di ketel habis, Iya. nah, di pembakaran masih jalan, ini timah leleh. Nah, disebut timah leleh atau Proptima. Jadi uap yang ada, air yang ada akan memadamkan api di bawah itu. Jadi biar tekanannya padam aja, terus nggak bisa jalan itu kereta. ya. Malah setelah ada yang gejala namanya itu jeblos. Namanya itu jeblos. Kereta jeblos. Nah, semua tahu depo ada kereta jeblos. Karena itu yang paling parah, kerusakan yang paling parah adalah jeblos. Juga hati-hatilah kalau ada, karena itu yang bertanggung jawab adalah asisten. Ngisi cair, bikin api, bikin stum itu sampai 14 atmosfer. Kalau masinisnya enak, kita tolak relatir, tegang tenaga, dibuang uap yang dibikin sama asisten. Oh, jadi dulu asisten masinis itu kerjanya? Nah, kerjanya. Kalau sekarang kayak monyet, diam aja, nggak ada kerjaan. Jadi dulu zaman lok uap itu asisten masinis itu kerjanya yang banyak. Kerjanya asisten. Apa aja Pak kalau boleh tahu? Nah, jadi kerjanya itu karena dulu masinis sama asisten yang paling dulu datang ke pekerjaan itu asisten. Nah, datang asisten keliling lok, periksa semua, kopel-kopel, lok-lok, pelumas-pelumas dia yang meriksa. Kurang tambah. Ke gudang ngambil, cuma dikasih 10 liter itu satu kali jalan. 10 liter? 10 liter pelumas. Oh iya. Nah, pelumas ada 2 macam lah kalau uap itu. Karena untuk lubrikator ya, satu itu bisa 2 liter. Lubrikator itu secara pompa pelumas buat ke yang sulit-sulit itu. Iya. Seperti ke Batang Seher itu pakai lubrikator. Tapi yang kelilingnya itu masalah stoker itu ya pakai cerek.
teko itu, cerek. Iya. Cerek. Nah, dia dikucurkan aja, kerjanya kucur gitu. Wah. Kerjanya itu. Juga kalau uap gini, dari Cibatu Sirjengko turun keliling. Iya. Dari Cibatu ke Wanaraja, dari Pasir-Jangkau berangkat Wanaraja keliling. Jadi terus sama dikerjakan oleh stoker. Diperiksa. Periksa mana yang kekurangan air, minyak, mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau yang kurang itu ditambah sama itu. Karena keliling itu bawa cerek, bawa oli. Iya. Kalau masinis? Masinis, ya sebetulnya asisten turun ke sebelah asisten pintu. Kalau masinis ke sebelah masinis. Iya. Nanti ketemu di depan. Depan gitu. Wah, gitu ya. Jadi masinis kru lok uap itu sudah panas, harus ngoli terus gitu ya, Pak? Wah, gitu ya. Ya. Terus kan Pak Uum kan setelah lok uap pensiun jadi masinis lok diesel. Kalau boleh tahu bagaimana Pak Uum membandingkan lingkungan kerja masinis diesel dengan masinis uap? Karena kalau uap itu hampir 80% lah udah dikuasai. Dari pelarihan ke diesel itu masih baru, ya. Tapi seserah di karbit gitulah, harus cepat-cepat. Nah, jadi enakan enak uap karena sistemnya kalau uap itu tidak ada istilah meluncur. Meluncur itu di mana, Pak? Kabur. Oh, di Pudunan itu lari. Nggak ada itu uap. Oh, jadi kayak apa ya? Jadi dia nahan juga gitu. Ya ada caranya gitu. Walaupun pengereman cuma kalau yang ada Westingus ada di lok yang masih jalan, yang enggak cuma rem tangan aja. Gitu ya. Tapi kan ada rem balik handle namanya. Tapi jangan sekaligus dibalik sedikit-sedikit. Dia tuh akan seperti kalau jalan itu ngejet gitu. Kompres di silinder kompres. Jadi terjadi pengereman. Iya. Kalau diesel kan saya pernah kabur. Lah diesel itu pernah dari Nagreg sampai Cicalengka itu pernah lari. Dari Nagreg Cicalengka gitu. Waduh. Dari sini bawa Galunggung sampai di Nagreg mau turun ke Cicalengka karena semuanya rem tangan. Mungkin tidak mengikat atau kurang gimana karena rem tangan buat Galunggung itu satu persatu. Jadi satu gerbong satu orang gitu. Kalau ke Garut itu 1-3, satu lember 3 gerbong. Kalau ke Cikajang 1-1. Oh, satu-satu lagi. Cikajang. Itu apa karena medannya berat, Pak, kalau ke Cikajang itu? 45 per mil atau berapa gitu medannya itu lurus karena berangkat dari stasiun Garut itu naik terus. Gitu ya, Pak. Yang datar itu coba di stasiun. Dulu antara Garut sampai Cikajang tuh stasiunnya mana saja, Pak? Pak ingat. Ya udah ini ya, yang saya ingat aja ya. Ya. Garut, Pemoyanan, Cirengit. Ini urutannya ya enggak ya, urutannya kurang ya, Bapak lupa lagi urutannya. Ya, nanti kita lihat di peta. Garut, Pemoyanan, Cirengit, Kamojang, Bayongbong, Cipelah, Cidatar, Cikajang. Cisurupan di mana? Ya Cisurupan tuh, ya Cisurupan yang dekat mau ke Cidatar itu Cisurupan. Oh gitu ya. Cisurupan, Cidatar, Cikajang. Jadi cuma ada keran air itu di Cisurupan depan Bayongbong. Cerek air itu. Iya. Itu harus diisi terus. Harus diisi. Karena itu dibuang terus, diisi tapi dibuang, dibikin uap, dibuang. Oh gitu. Harus itu tenaganya betul-betul. Kalau sampai 10 ATM rupanya nggak bisa naik. Gitu sampai ya? 14 harus pandai itu asisten bikin uapnya itu. Iya. Nah, tapi kalau turun apa ya? Kalau turun mayar pas tangan, biar cuma buat berangkat aja. Kalau buat berangkat, jadi
asisten nggak sibuk bikin itu, cuma jangan kebablasan lagi, lebih tinggi lagi. Iya. Tekanan itunya, ATM-nya tuh. Iya. Iya, ini kan sekarang kan jalur Cibatu Garut kan sekarang sudah direaktivasi. Iya. Nah, Pak Uum yang pernah mengalami jadi masinis di jalur itu gimana menurut Pak? Apa mungkin semacam bisa jadi semacam nostalgia atau mungkin ada perasaan gimana gitu, Pak? Saya waktu pertama ke Garut setelah dibebaskan ya, mungkin nggak digratiskan. Saya ikut dengan keluarga, bapak dulu jalan sini, keluarga ikut. Nyampainya di Garut itu sampai menetes air mata ya. Karena di depan stasiun Garut sekarang bukan depan keluar ya, dekat masuk itu gudang dari, ada gudang besar 2, sekarang habis, nggak ada. Itu kan gudang itu tempat, ya itu tadi dari pertanian tuh masuk ke sana, terus bang pupuk itu masuk ke sana, itu nanti di sana disebar sama mobil. Iya. Nah, kedua, yang perpanjangan stasiun sampai dekat jalan dekat tutupan belah sana, itu semua Pertamina, tank besar itu ada di sana. Oh iya, ada depo Pertamina. Depo Pertamina. Nah, cuma depo Pertamina ditarik sama kereta buat untuk Garut. Iya. Paling bawa 2 KKRU itu sama berapa ya? 10 ribuan panjang lah yang KKRU itu ya. Cuma 2. Ada 1, ada 2. Karena 3 itu bawa gerbong orang yang tambah KKRU. Jadi tadi 3 gerbong penumpang dan 2 KKRU. Udah. Tapi cuma sampai Garut aja itu KKRU. Iya, KKRU sampai Garut. Karena di Garut dibongkar Pertamina itu banyak kilang-kilang di sana, banyak tank-tank itu. Iya. Di sana. Ada di pinggir jalan itu. Iya. Itu buat kota Garut. Iya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyimak video saya hingga selesai. Semoga cuplikan wawancara saya dengan masinis veteran seperti Pak Uum bisa memperkaya khasanah pengetahuan Anda semua tentang sejarah perkeretaapian Indonesia. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.